Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini adalah hari pertama kita belajar akidah akhlak. Semoga apa yang Ustaz sampaikan nanti bisa anak-anak sekalian pahami. Walaupun kita tidak bertatap muka, insyaallah semangat belajar tetap tumbuh dalam diri kita. Baik, hari ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah, yaitu subhanallah dan masya Allah. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita sama-sama mengetahui tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah dan masya Allah. Yang kedua, peserta didik dapat menghafalkan kalimat thayyibah, subhanallah dan masya Allah dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan arti kalimat thayyibah, subhanallah dan masya Allah dengan baik dan benar. Dan selanjutnya, peserta didik dapat menyebutkan waktu yang tepat dalam membaca kalimat thayyibah, subhanallah dan masya Allah. Materi yang pertama yaitu tentang arti kalimat thayyibah. Apakah arti kalimat thayyibah itu? Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Kalimat thayyibah diucapkan untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan mengucapkan kalimat thayyibah tersebut dinilai sebagai ibadah. Rasulullah menyukai umatnya yang berkata baik. Seorang yang terbiasa berkata baik berarti menunjukkan ia mempunyai akhlak yang terpuji, atau disebut juga dengan akhlak mahmudah. Dan sebaliknya, seseorang terbiasa berbicara kotor dan suka memaki berarti menunjukkan ia mempunyai akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, al-kalimatu at-thayyibatu shadaqatun, yang artinya kalimat thayyibah itu adalah sedekah. Seseorang yang terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah dalam kondisi apapun, baik senang maupun susah, maka akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat thayyibah itu diantaranya bacaan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Materi yang kedua yaitu tentang kalimat thayyibah subhanallah. Kalimat thayyibah subhanallah artinya adalah maha suci Allah. Zat yang paling suci di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan artinya, kalimat ini mengandung makna penyucian nama dan zat Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah harus tetap suci dari segala bentuk kemusyrikan dan kekurangan, karena Allah lah pemilik segala kesempurnaan. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, yang Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, dan yang Maha Bijaksana. Kita tidak boleh memikirkan bagaimana bentuk Allah. Apakah Allah mempunyai tangan, kaki, wajah, dan lain-lain. Yang harus kita lakukan hanyalah meyakini Allah itu ada melalui tanda-tanda kebesarannya, yaitu seluruh alam semesta ini. Dengan mengucapkan kalimat tasbih, kita akan selalu ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alam yang ada di sekitar kita seperti gunung yang menjulang tinggi, lautan yang luas, dan langit adalah sebuah tanda yang menunjukkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita masuk di kalimat thayyibah yang kedua, yaitu Masya Allah, yang artinya Allah telah berkehendak. Setiap hari pasti kita pernah mendapatkan suatu kejadian yang baik dan yang mengagumkan. Ada pula kejadian yang buruk atau tidak baik. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada yang baik, ada yang jahat. Ada orang pintar, ada orang bodoh. Ada orang kaya, ada orang miskin, dan seterusnya. Maka, agar kita dapat selalu menjaga lisan kita dari perkataan kotor dan mencela, hendaknya kita melihat sesuatu hal yang tidak baik, ucapkanlah Masya Allah. Karena semua itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bila mendapati hal-hal yang tidak baik, misalnya ada pelajar yang tawuran, ada orang yang suka curang, mencuri, menipu, dan lain-lain, maka ucapkanlah Masya Allah. Maksudnya, segala peristiwa yang ada di dunia ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita harus selalu bersyukur karena Allah memberi hidayah untuk menghindari perbuatan yang tidak baik, yaitu perbuatan yang dilarang. Apabila kita mendapatkan seseorang yang masih melakukan perbuatan yang tidak baik, berarti dia belum mendapatkan hidayah dari Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisani fa in lam yastati fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Dengan membiasakan diri mengucapkan Masya Allah ketika melihat hal-hal yang negatif, akan menyadarkan kita betapa Allah Maha Kuasa di atas segalanya dan mampu bertindak apa saja kepada hambanya yang ingkar. Baik, demikian yang bisa Ustaz sampaikan.
Yang terakhir, adapun kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, yang pertama, Subhanallah artinya Maha Suci Allah. Subhanallah disebut juga dengan bacaan tasbih. Yang kedua, manfaat mengucapkan kalimat Subhanallah yaitu yang pertama mendapatkan pahala bagi yang membacanya. Yang kedua, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimpulan yang ketiga, Masya Allah artinya Allah Maha berkehendak. Kalimat Masya Allah diucapkan ketika ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak manusia. Sehingga manusia tidak berburuk sangka dan tidak menyalahkan takdir Allah. Selain melihat hal yang mengherankan, Masya Allah juga diucapkan ketika kita merasa ketakutan dan melihat hal-hal yang tidak baik, seperti peperangan, perkelahian, pertengkaran, karena kejadian baik dan buruk semuanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Ustaz sampaikan bisa dipahami dan kita tutup pembelajaran kita pada hari ini sama-sama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.